Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kemas Erman Husaini, RCO Region Office 8 Surabaya, beserta insan jajaran Bank Syariah Indonesia lingkup Region Office 8 Surabaya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kurma kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah dengan narasumber Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, SEI, MSEI, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Surabaya dan juga Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Cahaya Giri Gresik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian di hari ini, di hari yang penuh berkah ini, mari kita mengeluarkan HP sejenak untuk melakukan scan QR Code dalam program One Day 1000 Sedekah Serentak Region Office 8 Surabaya. Baik Bapak Ibu, scan QR telah berada di layar. Monggo Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan handphone masing-masing untuk bisa melakukan program One Day 1000 satu hari Rp1.000 di hari Jumat yang penuh barokah ini. Program One Day 1000 ialah program sedekah serentak yang dilakukan oleh setiap insan di Bank Syariah Indonesia di lingkup Region Office 8 Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu insan Bank Syariah Indonesia di lingkup Region Office 8 Surabaya yang telah melakukan infak sedekah serentak di program One Day 1000 ini. Baik Bapak Ibu semua, mari kita langsung mengikuti kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah dengan narasumber Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, SEI, MSEI, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Surabaya dan juga Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Cahaya Giri Gresik. Kepada Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kemas Erwan Husaini, Regional CEO Region Office 8 Surabaya beserta jajaran,
para teman-teman insan Bank Syariah Indonesia Region 8 Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Para teman-teman insan Bank Syariah Indonesia, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 2106 dan riwayat Imam Ahmad nomor 8769, Rasulullah SAW mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Maka bulan Ramadan ini ibarat tamu, adalah tamu istimewa yang perlu kita persiapkan. Kalau kita dapat kabar bahwasanya orang tua kita yang akan datang kepada rumah kita, maka kita harus mempersiapkannya. Maka begitu juga dengan Ramadan. Ramadan harus kita siapkan, harus kita hadapi, harus kita terima dengan sukacita sebagaimana kita menerima tamu istimewa dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW juga meneruskan sabdanya dengan mengatakan, tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rahmatnya dari langit. Wa tulaku fihi abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengikat setan-setan yang nakal. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan Allah menyiapkan satu malam istimewa yang kalau kita beribadah di dalamnya maka kita setara dengan ibadah 1000 bulan atau 80 tahun. Maka Rasulullah menutup sabdanya dengan mengatakan, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang terhalang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka pada hakikatnya dia akan terhalang dari kebaikan semuanya. Orang yang di bulan Ramadan diberikan waktu yang cukup untuk ibadah, kok tidak dioptimalkan, maka selain Ramadan bisa dipastikan tidak bisa optimal. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka jangan harap di selain Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita kemudian malas berbagi dengan sesama, maka bisa dipastikan selain Ramadan kita akan enggan untuk berbagi kepada sesama. Karena Ramadan ini adalah barometer kita. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang tidak bisa optimal ibadah di bulan Ramadan itu seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Kalau ada tikus mati kelaparan di lumbung padi, itu adalah sebodoh-bodohnya tikus. Ada padi tinggal makan, tidak dia makan sampai dia mati kelaparan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita di bulan Ramadan ini segala ibadah ada. Mulai dari puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, semuanya tercipta, semuanya disediakan untuk kita. Pahalanya pun berlipat ganda. Bahkan kata Imam An-Nakhai, satu kali ibadah di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 kali ibadah di selain Ramadan. Kalau pahala yang berlimpah seperti ini saja tidak kita optimalkan, tidak kita ambil, maka kita ibarat tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Selanjutnya, kalau kita melihat ada 5 keutamaan di hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, atakum Ramadan syahrul barakah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Yausyakumullah fihi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Wa yuhaqqul khotoya, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permintaan yang dilantunkan, yang dipanjatkan di bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatah, bahkan kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan Allah membanggakan kita sebagai umat Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Kalau kita mampu beribadah dengan optimal di bulan Ramadan, Allah mampu membanggakan kita di hadapan para malaikat. Para bapak, para ibu, para insan Bank Syariah Indonesia yang saya muliakan. Next. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisal. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada umat Nabi Muhammad 5 hal yang istimewa yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama kata Rasulullah SAW, khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau minyak kasturi. Yang perlu kita bawahi adalah minyak kasturi itu lebih harum bau mulut orang yang puasa menurut Allah. Tapi menurut teman Anda masih bau, maka jangan coba-coba di bulan Ramadan tebar minyak kasturi ke teman-teman Anda. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftir. Orang yang di bulan Ramadan bisa beribadah dengan optimal, bisa puasa dengan benar, melakukan ibadah dengan optimal, maka malaikat akan memintakan ampunan untuk kita sampai kita berbuka. Masya Allah, kalau kita yang baca istighfar belum tentu diterima. Kalau kita taubat karena barangkali taubat kita perlu ditaubati. Tapi kalau yang mintakan ampun malaikat, siapa yang tidak suka kalau yang mintakan ampun adalah para malaikat. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan malaikat akan memintakan ampun untuknya sampai dia berbuka. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannata. Setiap hari Allah menyiapkan surganya, Allah menghiasi surganya, dan Allah mengatakan, wahai surga, telah dekat umatku, telah dekat hambaku untuk masuk ke dalammu di bulan Ramadan, maka siap-siaplah. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa tusfadu fihi maradatul jin. Di bulan Ramadan jin dan setan yang nakal-nakal oleh Allah diikat. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yaghfiru lahum fi akhir lailah. Di setiap malam Allah Subhanahu wa taala bersiap-siap untuk mengampuni seluruh dosa hambanya yang beribadah dengan optimal di bulan Ramadan. Maka kalau kita ibadah dengan optimal, dengan penuh keimanan di bulan Ramadan, maka seluruh dosa kita sebelum kita tidur telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, ada pertanyaan nakal. Saya dari kecil tuh pernah bertanya. Katanya di bulan Ramadan itu setan diikat. Pertanyaan saya simpel. Apakah di bulan Ramadan masih banyak orang maksiat atau semuanya taat? Apakah di bulan Ramadan semuanya orang puasa atau ada yang tidak puasa? Tentu kita sepakat di bulan Ramadan banyak orang yang maksiat. Di bulan Ramadan masih banyak orang yang kemudian tidak puasa. Pertanyaannya adalah, katanya setan itu dibelenggu, katanya setan diikat. Tapi kenapa Pak di bulan Ramadan masih banyak orang yang maksiat? Ini pertanyaan waktu saya kecil, pertanyaan nakal. Dan pertanyaan ini saya temukan jawabannya dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pendapat Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, yang diikat di dalam hadis itu adalah maradatul jin, maradatus syayatin, setan-setan nakal. Artinya yang diikat bukan semua setan, tapi setan-setan yang kelas kakap. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang di bulan Ramadan kok masih maksiat, kalau ada orang yang di bulan Ramadan masih tidak puasa, maka itu menunjukkan imannya terlalu tipis. Karena digoda oleh setan kelas teri saja sudah kalah, apalagi menghadapi setan yang kelas kakap. Karena yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah setan-setan yang kelas kakap. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, orang maksiat itu bukan hanya karena setan. Salah satu yang mendorong orang maksiat, orang yang tidak puasa adalah nafsu. Dan nafsu inilah kendaraan setan. Maka bisa jadi setan tersinggung. Kalau kita di bulan Ramadan ada orang maksiat, setan disalahkan, itu setan tersinggung. Karena setan mengatakan, saya tidak ikut-ikut. Maka orang yang maksiat di bulan Ramadan, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, bukan karena setan, tapi lebih kepada nafsunya. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang maksiat di bulan Ramadan, itu ibarat bestinya setan. Jadi orang yang ibarat pelatihan itu, ada orang yang trainingnya 11 bulan, sudah di-training oleh setan untuk maksiat. Ketika bulan Ramadan oleh setan dilepas, maka orang ini sudah pintar bermaksiat sendiri. Maka orang ini menunjukkan keimanannya sangat lemah, sampai-sampai kemudian dilepas oleh setan sudah bisa bermaksiat sendiri, bisa berkreasi dalam maksiatnya sendiri. Inilah jawaban Imam Al-Qurtubi, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang maksiat, masih banyak orang yang tidak puasa. Para insan mulia Bank Syariah Indonesia Region 8 Surabaya. Next. Ada satu renungan yang ingin saya sampaikan. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang oleh Allah dikasih usia paling pendek.
Umat Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sangat sedikit umat Nabi Muhammad yang lebih dari umur 70 tahun. Coba kita cek di desa kita, di daerah kita, umur 70 tahun itu bisa dihitung jari. Karena kata Rasulullah SAW, umatku sangat sedikit yang kemudian lebih dari 70 tahun. Apalagi musim-musim corona, musim-musim pandemi, banyak yang nggak sampai 60, banyak nggak sampai 70 tahun. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu oleh Allah dikasih umur yang relatif panjang. Saya kasih contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya, kata Abdullah ibnu Abbas, Nabi Nuh itu umurnya sampai 1050 tahun. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan ada salah seorang perempuan menangis di atas kuburan. Ada salah seorang nabi bertanya, kenapa engkau menangis di atas kuburan? Perempuan tersebut kemudian mengatakan, saya menangisi anak saya yang mati muda. Maka perempuan ini kemudian ditanya, berapa umur anakmu? Baru 300 tahun. Maka umat sebelum Nabi Muhammad itu 300 tahun itu termasuk mati muda. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan, ada satu umat, satu nabi itu yang mengatakan bahwasanya anak dianggap baligh itu kalau sudah umur 60 tahun itu baru baligh. Kita umat Nabi Muhammad 60 tahun itu bukan hanya baligh, penyakit sudah datang semua. Yang asam uratnya datang, yang kencing manisnya datang, hipertensinya datang. Maka kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling pendek usianya dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad. Itu 60-70 tahun belum dipotong masa puber. Siapa di antara kita masa pubernya yang soleh? Siapa yang di antara kita masa pubernya senang malam Jumat dibandingkan malam mingguan? Siapa yang di antara kita waktu pubernya senang nongkrong di masjid, iktikaf dibandingkan nongkrong di kafe? Maka jawabannya pasti bisa kita pastikan. Itu umur 60 tahun, 70 tahun belum dipotong jatah tidur. Kalau tidur kita satu hari satu malam 8 jam, berarti umur 60 tahun tidur saja sudah 20 tahun. Itu belum dipotong nonton YouTube, nonton TikTok, kalau ibu-ibu nonton Ikatan Cinta. Maka umat Nabi Muhammad ini umat yang usianya pendek. Ibadahnya juga sangat lemah. Umat Nabi Muhammad itu secara fisik sangat lemah. Kita, rata-rata kita tingginya 160 sampai 180 tahun. Orang tertinggi di dunia yang pernah tercatat itu hanya 2,7. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu umurnya, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, khalaqallahu Adam wa tulu situna dzira'an. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 dhira'. 1 dhira' itu setara setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Mungkin setingkat dengan gedung BSI ini. Masya Allah. Maka umat Nabi Muhammad itu umat yang paling lemah. Siapa di antara kita yang kuat sholat 20 kali? Kita itu kadang-kadang kalau Ramadan itu hanya bisa sholat banyak itu Ramadan 20 rakaat. Malah di Indonesia ini, di Surabaya itu sekarang lagi ngetren taraweh hybrid. Bagaimana taraweh hybrid? Taraweh ikut madhab Muhammad NU. Rakaatnya ikut Muhammadiyah 11 rakaat, speednya ikut NU. Masya Allah, itu yang paling disuka anak-anak muda di Surabaya. Kita ini fisik sangat lemah. Ibadah tidak begitu kuat. Siapa di antara kita yang istiqomah sehari semalam baca 1 juz Al-Quran? Sangat jarang. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, sholat wajibnya saja itu 50 kali. Kita hanya 5 kali, itu pun banyak yang nawar. Kita hanya 5 kali, itu pun banyak yang sholatnya nunggu injury time. Zuhur nunggu jam 3, asar nunggu jam setengah 6. Itu kita umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi lingkungan. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang lingkungannya paling tidak mendukung untuk ibadah. Godaannya paling banyak. Umat sebelum Nabi Muhammad tidak pernah kenal gadget, tidak kenal yang namanya YouTube, tidak kenal yang namanya TikTok. Umat Nabi Muhammad SAW kenal semuanya. Bahkan di antara kita, siapa yang di antara kita kira-kira yang bangun tidur yang dipegang tasbih atau HP? Mungkin kita sepakat kalau bangun tidur yang pertama kali kita pegang adalah HP. Inilah yang pernah disusahkan oleh Rasulullah SAW. Di next, Rasulullah pernah susah. Kenapa kok susah? Karena Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam riwayat kitab Al-Muwatta, beliau mengatakan faka'anna ma taqasara a'mara ummati. Nabi Muhammad itu pernah susah. Kenapa kok susah? Karena Nabi Muhammad merasa bagaimana umatku ini bisa mengalahkan umat sebelum Nabi Muhammad
yang umurnya panjang, ibadahnya kuat, fisiknya kuat untuk ibadah. Umatku umurnya 60-70 tahun, ibadahnya lemah, lingkungannya tidak mendukung. Bagaimana bisa mengalahkan umat sebelum Nabi Muhammad? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ada 4 nabi yang pernah ibadah 80 tahun non-stop. Siapa itu? Yang pertama adalah Nabi Ayub, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Hizkil, yang keempat adalah Yusha bin Nun. 4 orang yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop tanpa maksiat. Kita 60 tahun itu belum dipotong yang tadi. Maka Rasulullah ini pernah susah. Bagaimana umatku bisa mengalahkan umat sebelum aku? Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita 1 bulan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah waktu kita untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita umur 60 tahun, kalau bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita bisa mengalahkan umat Nabi Muhammad yang umurnya 600 tahun bahkan ribuan tahun. Saya kasih gambaran. Kalau kita seumur hidup dapat sekali saja Lailatul Qadar seumur hidup, maka dengan ibadah 1 jam di Lailatul Qadar seumur hidup, kita sudah bisa mengalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, dan Yusha bin Nun yang ibadah 80 tahun non-stop. Umat Nabi Muhammad cuma butuh 1 jam ibadah pada waktu Lailatul Qadar. Maka ayo Ramadan ini kita optimalkan, karena kita tidak bisa mengalahkan umat sebelum Nabi Muhammad tanpa ada Ramadan. Para jamaah, para bapak, para ibu yang saya hormati, para insan Bank Syariah Indonesia Region 8 Surabaya yang saya hormati. Next, saya ingin ngasih gambaran umat Nabi Muhammad, kita harus bersyukur. Umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah dikasih banyak promo. Kalau bahasa orang ekonomi itu banyak promonya. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang oleh Allah dikasih banyak promo. Ada promo reguler. Apa promo reguler? Umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan ibadah 1, kata Allah, pahalanya bukan 1, minimal 10. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, fisiknya lemah, maka oleh Allah banyak dikasih promo. Artinya kalau kita umur 60 tahun, ibadah itu sudah setara 600 tahun. Karena kalau kita ibadah itu hitungan pahalanya bukan 1 kali kebaikan, nilainya minimal 10, bahkan bisa lebih. Tidak cukup itu, ada promo reguler kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad kalau ibadah niat saja sudah dapat pahala. Kita umpama niat sholat tahajud, saking niatnya sampai kita kemudian buat alarm itu lapis 3. Alarmnya mulai dari jam 3, jam 3 lebih 1/4, sampai kemudian jam 3:30, lapis 3. Meskipun nanti yang alarm kedua fungsinya mematikan alarm pertama, alarm ketiga fungsinya mematikan alarm kedua, tapi sudah ada niat. Kata Rasulullah SAW, orang yang punya niat ibadah, tidak jadi ibadah, itu sudah dapat pahala 1. Itu khusus umat Nabi Muhammad. Maka kita perlu bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yang namanya promo reguler. Umat Nabi Muhammad niat saja tidak jadi dapat pahala. Kalau jadi minimal 10. Tidak cukup itu, kata Rasulullah SAW, orang yang mau maksiat kok enggak jadi, itu sudah dapat pahala. Ada orang mau ke diskotik, ada orang mau ke tempat-tempat maksiat, kemudian dia mendengarkan ceramah, sadar untuk tidak berangkat, itu sudah dapat pahala. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ini namanya promo reguler, khusus umat Nabi Muhammad. Yang kedua, ada promo syarat dan ketentuan berlaku. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah fadhailul a'mal. Contoh, sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, hadis muttafaq alaih, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadli bisab'in wa ishrina darajah. Orang yang melakukan ibadah sholat jamaah itu pahalanya melebihi 27 kali lipat dibandingkan sholat tidak jamaah. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi, rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'ah bighairi siwak. Orang yang sebelum sholat menggunakan siwak, ini sunnah yang sekarang sudah mulai hilang. Jadi siwak ini sunnahnya Rasulullah, bahkan ketika beliau mau wafat itu beliau minta disiwaki kepada Siti Aisyah. Ini sunnat yang mulai hilang. Rasulullah mengatakan orang sholat 2 rakaat, sebelum sholat 2 rakaat dia siwakan.
maka sholat 2 rakaat itu sudah bisa mengalahkan 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Bahkan kata ulama, orang yang sholat berjamaah ditambah siwak, maka dia akan mendapatkan pahala 27 jamaah dikali dengan pahala siwak 70, setara 1.800. Masya Allah ya, Allah itu adil. Kalau kita ingin sholat dapat pahala 1.000, kita harus ke Madinah. Mungkin bagi orang yang kuat ke Madinah bisa dapat pahala 1 kali ibadah di Madinah 1.000. Di Masjidil Haram setara 100.000. Tapi Allah Maha Adil. Allah menyiapkan kepada kita pahala yang mungkin sama dengan di Madinah di Indonesia, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana caranya? Sholat berjamaah sebelum sholat pakai siwak. Maka itu pahalanya kata ulama, pahala sholat sunnah, pahala siwak 70 dikali pahala sholat jamaah 27. Inilah yang harus kita pikirkan. Kenapa? Orang punya ilmu itu pahalanya kalau beribadah lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya ilmu. Meskipun yang dilakukan mungkin sama. Karena orang punya ilmu tahu promonya. Orang punya ilmu tahu cara ibadah yang sama tapi pahalanya beda, caranya beda. Itu mereka tahu. Inilah kita semakin banyak mengaji, semakin tahu, maka kita bisa menjadi orang yang kemudian ibadahnya sama tapi pahalanya beda karena caranya beda. Saya kasih gambaran yang terakhir tentang promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada istrinya Nabi itu namanya Juwairiyah. Istrinya Nabi yang bernama Juwairiyah itu pernah suatu ketika beliau itu wiritan. Baca wirid mulai subuh sampai Rasulullah itu pulang dari masjid waktu duha. Berarti mungkin pulang sekitar jam 7. Rasulullah SAW ketika itu melihat, kamu masih wiritan? Iya. Maka Rasulullah mengatakan, saya punya wiritan, kalau saya baca cuma 3 kali, sudah bisa mengalahkan wiritan kamu mulai subuh sampai kemudian waktu duha. Apa itu kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kalau kamu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Orang yang membaca wiritan itu 3 kali sudah bisa mengalahkan orang yang wiritan mulai dari subuh sampai waktu duha. Maka ini yang kemudian harus kita biasakan. Insya Allah nanti kita kapan-kapan saya share ke teman-teman BSI wiritan ini. Karena kenapa kok ini wiritannya dapat banyak? Orang wiritan mulai subuh sampai duha itu maksimal berapa? Kalau saya baca la ilaha illallah maksimal mungkin 10.000. Tapi saya dengan membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi, itu artinya ya Allah, saya membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi sejumlah makhlukmu, maka tidak terbatas. Inilah namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi sebelumnya, di sebelumnya ada lagi promo berbatas waktu. Promo berbatas waktu itu salah satunya adalah Ramadan. Sebelumnya promo berbatas waktu salah satunya Ramadan. Maka Ramadan ini adalah promo berbatas waktu. Saya kasih gambaran ya, kasih gambaran. Kalau di sini ada mall Surabaya, mall yang paling ramai di Surabaya apa? Ada TP ya. Umpama TP ini ngasih diskon 90%. Berakhir besok hari Sabtu jam 5 sore. Minyak goreng yang harganya 60.000 diobral menjadi 1.000. Maka saya yakin mulai dari jam 5 pagi sudah penuh dengan parkirannya, penuh dengan antriannya. Maka orang yang kemudian mengerti pahala bulan Ramadan itu berbatas waktu, maka seharusnya semakin akhir Ramadan, semakin antri ke masjid, semakin antri ke mushola. Cuma masalahnya itu satu. Apa masalahnya? Pahala itu tidak nampak mata. Beda dengan diskon. Diskon kan kelihatan besar, 90%. Obral, 60 jadi 1.000. Makanya biasanya umat Nabi Muhammad itu, Masya Allah kalau Ramadan itu di mana-mana, masjid dan musola itu yang paling rame itu malam 1 taraweh. Itu paling rame. Bahkan ada musola dan masjid itu yang sampai kemudian buka tenda. Saking ramenya. Tapi semakin akhir biasanya semakin mengalami kemajuan. Karena softnya semakin maju. Ini umat Nabi Muhammad. Ibadah kita itu biasanya kalau tanggal 20 tawaf. Tawafnya di mall. Ibadahnya lempar jumroh, yang dilempar bukan batu tapi rupiah ke kasir. Itu ibadah kita. Maka orang yang cerdas itu seharusnya mikir, Ramadan itu semakin akhir, ibarat promo berbatas waktu. Waktunya sudah mau akhir. Maka kalau kita tahu pahala Ramadan itu luar biasa, semakin tanggal 20, semakin fokus ke masjid, semakin antri ke masjid. Itu adalah promo berbatas waktu. Inilah yang kemudian harus kita lakukan. Masya Allah ya.
Kita kalau bulan Ramadan itu, makanya saya kemudian sering bilang sama jamaah saya, kalau bisa kebutuhan hari raya itu jangan belanja di tanggal 20. Eman-eman, tanggal 20 itu adalah masa-masa yang sangat paling berharga karena ibadah yang kemudian pahalanya paling banyak itu tanggal 20 ke atas. Maka eman-eman kalau kita gunakan hanya untuk keliling-keliling mall dan macam-macam. Makanya kalau saya bisa nganjurkan itu, saya sama keluarga saya juga saya bilang, kalau bisa kebutuhan hari raya itu jangan tanggal 20, awal-awal Ramadan, beli baju sekarang, beli baju, beli kebutuhan hari raya itu sekarang. Tanggal 20 itu fokus ibadah, fokus iktikaf, fokus khataman Al-Quran. Inilah yang namanya promo berbatas waktu. Ada yang terakhir, promo spesial. Apa itu pasif pahala? Pasif pahala itu kita jadi umat Nabi Muhammad itu harus berpikir cerdas. Bagaimana kalau kita dalam keuangan, kita itu berpikir bagaimana bisa mendapatkan pasif income. Bagaimana kita itu nanti ada masa kita tidur rekening kita bertambah. Ada masa kita jalan-jalan saldo kita bertambah. Maka dalam hidup kita harus berpikir bukan hanya pasif income tapi pasif pahala. Apa pasif pahala? Kita tidur dapat pahala orang baca Quran. Kita jalan-jalan dapat pahala orang sholat. Bahkan kita mati dapat pahala orang sholat, yang membaca Al-Quran, orang macam-macam. Inilah yang namanya pasif pahala. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, seberapa kuat kita sholat? Saya sholat sehari semalam, seberapa kuat? Saya baca Quran, seberapa kuat? Yang harus kita pikirkan adalah, saya tidak kuat ibadah banyak, tapi saya tidur dapat pahala orang ibadah. Ini namanya pasif pahala. Inilah yang harus kita perbanyak dalam hidup ini. Pasif pahala itu banyak. Rasulullah SAW salah satunya hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, ada 6. Inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mauti. Kata Rasulullah SAW, ada 6 ibadah yang kalau dilakukan oleh seorang mukmin, pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai dia meninggal. Apa itu? Yang pertama adalah ilman allamah wa nasyarah. Ilmu yang diamalkan, diajarkan dan disebarkan. Ustadz, saya kan tidak punya ilmu. Tidak harus jadi ustadz untuk bisa mengajar ilmu. Tidak harus menjadi penceramah untuk bisa mengajar ilmu. Saya kasih gambaran. Siapa di antara kita yang nggak bisa abatasa? Saya kira semuanya bisa abatasa. Kalau Anda hanya bisa abatasa, ajarkan abatasa itu minimal ke anak Anda, cucu Anda, keponakan Anda. Orang bisa baca Quran itu kalau bisa abatasa. Maka orang yang baca Quran, orang yang dulu ngajari abatasa, setiap anak ini baca Quran, orang yang dulu ngajari abatata akan mendapatkan pahala utuh dari setiap bacaan Al-Quran yang dia baca. Maka kalau Anda punya ilmu, sekecil apapun ajarkan. Jangan hanya bisa ABCD, ajarkan itu. Orang bisa baca buku agama kalau ngerti ABCD. Artinya orang yang baca buku agama, dia bisa sholat benar karena bacaan yang dia baca. Maka orang yang ngajari ABC dapat pahala utuh dari amal ibadah yang dilakukan oleh. Ini yang harus diperbanyak. Makanya saya sama istri itu punya komitmen. Saya sama istri ngomong, Dek, anak saya itu jatah ibadah pasif pahalanya jatah saya. Maksudnya bagaimana? Saya tidak ingin jatah ibadah anak saya diambil orang lain. Makanya saya punya komitmen dengan istri saya, yang ngajari abatasa anak saya harus saya. Saya tidak mau jatah abatasa ini adalah investasi pasif pahala saya untuk anak saya kok diambil orang. Maka kalau saya, anak saya itu semuanya tak usahakan abatasanya itu ngajinya ke saya. Kenapa? Eman-eman. Jangan sampai diambil orang lain. Perkara nanti saya sudah ngajar abatasa hatam, saya tidak punya waktu, saya panggilkan ustadz. Tapi jatah pasif pahalanya milik saya. Inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wawala dan solihan tarokah. Anak soleh yang kita tinggalkan. Investasi kita itu bukan harta. Mobil yang kita punya tidak nunggu meninggal. Kadang-kadang kalau kita butuh uang, masih hidup kita jual jadi milik orang lain. Rumah yang kita tempati tidak nunggu meninggal. Bahkan kalau kita butuh uang, waktu hidup pun bisa kita jual jadi milik orang lain. Bahkan mohon maaf, suami dan istri kita belum tentu milik kita. Kalau kita punya istri yang laki-laki, kita meninggal duluan, istri kita masih cantik, masih seger. Kita mungkin iddahnya belum selesai, sudah banyak yang WA, banyak yang antri. Istri juga sama, Anda meninggal duluan, suami Anda masih gagah, Anda masih belum 7 hari, bisa jadi suami Anda akan menikah lagi. Bahkan istri dan suami belum tentu menjadi milik kita. Satu-satunya yang menjadi milik kita itu adalah anak kita. Anak kita sekarang adalah anak kita, kelak juga anak kita, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka anak kita.
Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang punya anak, yang kelak anaknya lah yang akan menggandeng tangannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah faqal min anna hadza. Kelak akan ada orang di dalam kuburan oleh Allah diangkat derajatnya, diberikan kenikmatan yang luar biasa sampai orang ini kaget. Ibarat orang yang biasa nerima gaji 2 juta, 3 juta, kok tiba-tiba ditransfer 1 miliar. Maka dia kaget. Orang ini kaget, kenapa? Dia merasa ibadah saya dulu itu tidak setara dengan apa yang saya dapatkan di dalam kuburan. Maka orang ini kemudian bertanya kepada Allah, min anna hadza. Ya Allah, dapat dari mana saya kenikmatan seperti ini? Dapat dari mana saya derajat yang seperti ini? Karena saya dulu merasa ibadah saya tidak setara ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak, karena kamu punya anak yang anakmu tiap saat tidak lupa membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu punya anak yang anakmu tidak pernah lupa mendoakan kamu. Kamu punya anak yang anakmu kalau punya rizki lebih, dia tidak lupa sedekah atas namamu. Maka beruntung sekali orang tua yang ketika meninggal pahalanya terus mengalir lewat jalur anaknya. Maka investasi kita, anak kita. Jangan sampai kita punya anak, anak kita tidak bisa baca Quran. Jangan sampai kita punya anak, anak kita tidak bisa mengaji. Jangan sampai kita punya anak tipe yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bisa jadi yang menjadi musuh bebuyutan kamu kelak di hadapan Allah bukan orang lain, tapi suami dan anak atau istri dan anakmu. Kenapa? Karena nanti akan ada orang yang kemudian ketika mau masuk surga, yang menghadang di pintu surga bukan orang lain tapi anaknya. Anaknya protes kepada Allah, ya Allah, saya tidak rela kalau bapak ibu saya masuk surga, saya masuk neraka. Karena dulu waktu kecil saya tidak bisa baca Quran, orang tua saya tidak pernah merasa susah. Dulu kalau sandal saya hilang, orang tua saya murka. Tapi kalau saya tidak sholat 5 waktu, orang tua saya membiarkan saya begitu saja. Maka jangan sampai kita punya anak, anak kita menjadi musuh kita. Yang ketiga, wa mushafan warrothah, mushaf yang kita wariskan. Kita mewakafkan Al-Quran. Bisa jadi kita tidak baca Quran, kita tidur. Tapi kalau Al-Quran yang kita wakafkan dibaca orang, kita tidur dapat pahala orang baca Quran. Kalau kita kemudian, inilah gerakan, semoga nanti menjadi gerakan bersama Kiris sedekah bareng ini, bisa diarahkan bagaimana kita kemudian ada gerakan sedekah itu diarahkan wakaf Al-Quran, wakaf lembaga pendidikan. Saya kasih gambaran. Kalau saya melihat ada anak TPQ yang mengaji, dia butuh buku Iqra. Ada orang-orang di pedalaman, saya punya teman itu daerah Aceh, itu datang ke saya, WA ke saya butuh bantuan apa? Butuh sedekah untuk orang-orang yang di pedalaman. Saya bilang, saya mau, tapi saya khusus Iqra. Kenapa? Saya berpikir begini, orang tidak bisa baca Quran, saya fasilitasi Iqra. Sampai dia bisa baca Al-Quran gara-gara baca buku Iqra yang saya berikan. Maka setiap orang ini nanti setelah bisa baca Quran, dia bisa baca Quran. Setiap kali dia baca Quran, saya yang memfasilitasi buku Iqra-nya, saya mendapat pahala utuh dari setiap bacaan Al-Quran yang dia baca. Maka gerakan ini harus kita jadikan gerakan masif. Karena inilah yang kelak kalau kita meninggal akan menjadi pasif pahala, yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita, termasuk masjid dan lain sebagainya. Para insan Bank Syariah Indonesia yang saya hormati, setiap orang meninggal akan selalu ada penyesalan. Al-Quran menyebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tidak ada orang meninggal kecuali dia akan meminta kepada Allah satu permintaan. Apa itu satu permintaannya? Satu, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk hidup sekali lagi. Tidak butuh 1 tahun, tidak butuh 1 bulan, saya hanya butuh 1 jam. Apa tujuannya? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Karena setelah saya meninggal, saya baru sadar, ternyata setiap rupiah yang saya kumpulkan dengan jerih payah saya, keringat saya, tidak ada satupun yang saya bawa ke kuburan. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan, tidak ada satupun yang menemani saya di dalam kuburan. Kasih saya kesempatan sekali lagi ya Allah, untuk bisa hidup sekali lagi 1 jam.
saya ingin mensedekahkan sebagian harta saya supaya bisa menjadi pasif pahala yang pahalanya tetap mengalir ketika saya meninggal. Inilah yang harus kita jadikan gerakan bersama. Alhamdulillah BSI ini, kemudian BSI Region 8 ini sudah memfasilitasi kita hari ini, hari Jumat, ada gerakan sedekah bersama lewat QRIS. Mari kita sukseskan, karena inilah yang kemudian kalau kita gunakan untuk pasif pahala, yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Next, keutamaan puasa, saya kira tidak perlu saya jelaskan mendetail. Satu-satunya pahala yang ibadahnya tidak terbatas adalah puasa. Karena apa? Orang puasa itu tidak bisa dibedakan dengan orang yang tidak puasa. Orang sholat bisa dilihat, ini sholat, ini enggak sholat. Orang haji bisa dilihat, ini haji dengan tidak haji. Tapi orang puasa, siapa yang bisa membedakan? Kalau Anda izin ke pimpinan saya mau izin kemana? Ke belakang. Siapa yang bisa memastikan ke belakang itu mau kencing atau mau minum? Tidak ada yang bisa memastikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang paling ikhlas itu puasa. Karena yang tahu puasa hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa pahalanya tidak terbatas karena Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan membalasnya. Next. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita di bulan Ramadan puasa 30 hari, pingin dapat pahala 300 hari. Bagaimana caranya? Maka salah satunya adalah sedekah takjil dan buka puasa. Dalam hadis riwayat Imam Turmudi, Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang memberi makan takjil orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala utuh dari setiap orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau kita tiap hari menyediakan nasi kotak 100, berarti kalau kita puasa 30 hari sudah setara dengan 3.000 hari puasa. Ini yang harus kita lakukan. Ustadz, berat kalau satu bungkus itu kan lumayan Ustadz, 20.000. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu memberikan satu bungkus nasi, maka bisa walaupun separuh kurma. Makanya kalau saya bulan Ramadan itu biasanya saya beli kurma itu yang satu kardus. Saya biasanya kalau bulan Ramadan, menjelang Ramadan beli kurma yang satu kardus isinya 10 kilo. Itu kan kalau kita bagi bisa 2, kita bungkusi 2-3. Itu andaikan jenengan beli kurma satu bungkus itu kemudian 10 kilo, jenengan bungkusi 3, mungkin sehari bisa ngasih takjil orang bisa 30, 40 sampai 50 kali dengan modal satu bungkus kurma yang isinya 10 kilo. Artinya kalau kita lakukan itu berarti tiap hari kita dapat pahala orang puasa 40 hari, 40 kali. Ada lagi, kalau jenengan berat, air minum dalam kemasan AMDK. Jenengan beli AMDK santri atau AMDK yang lain. AMDK santri umpama satu kardus, itu kemudian AMDK yang gelasan, itu kan satu buah kardus 30.000. Itu isinya hampir 48. Kalau kita bermodalkan uang 30.000 tiap hari beli satu kardus, minimal kita bisa ngasih orang buka puasa 48 orang. Berarti dengan bermodal 30.000 kita sudah bisa dapat pahala orang puasa 48 yang minum dari air yang kita siapkan ketika dia berbuka. Inilah yang harus kita perbaiki. Pun terakhir dari saya, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Next, Ramadan itu kata ulama syahrul Quran, karena di Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran. Kalau kita bisa punya target menghatamkan Al-Quran, saya kasih gambaran. Next lagi, saya kasih gambaran bagaimana ulama-ulama kita kalau sudah masuk Ramadan. Imam Al-Aswad, kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan Annal Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Imam Al-Aswad itu kalau sudah masuk Ramadan mampu menghatamkan 2 hari sekali hatam Al-Quran. Kita tahun kemarin hatam berapa kali? Saya kasih gambaran yang kedua, Imam Qatadah. Imam Qatadah, kata Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan kalau sudah masuk Ramadan 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kalau sudah masuk tanggal 20 Ramadan, beliau mampu menghatamkan 1 hari sekali hatam Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana dengan Imam Syafi'i yang menjadi panutan kita? Kata Imam Adz-Dzahabi, karena Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan mampu menghatamkan
2 kali hataman dalam 1 hari. Berarti kalau 1 bulan 30 hari, Imam Syafi'i mampu menghatamkan minimal 60 kali hataman dalam 1 bulan Ramadan. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, hafal kitab Al-Muwatta, hidupnya untuk dakwah, hidupnya untuk mengajar, hidupnya untuk dakwah, untuk ibadah. Ramadan saja sudah bisa sempat ngatamkan 60 kali. Bagaimana dengan kita? Hafal Quran bukan 30 juz 30 saja tidak hatam-hatam. Bagaimana kita? Maka kita harus punya target. Tapi kalau saya insya Allah yakin insan Bank Syariah Indonesia ini kalau Ramadan minimal 3 juz. Tapi mungkin juz jambu, juz sirsat dan juz lain. Maka kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di bulan Ramadan ini konsumsi minum juz buah kita lebih banyak dibandingkan bacaan juz Al-Quran kita. Maka ayo, kalau untuk pekerjaan kita bisa mentargetkan, bisa membuat schedule untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan pekerjaan. Kenapa? Untuk Allah yang ngasih kita hidup, ngasih kita nyawa, ngasih kita rizki, kita tidak punya komitmen untuk menghatamkan 1 kali di bulan Ramadan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan optimal. Kita bisa menghatamkan di bulan Ramadan 1 kali hataman minimal di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang kepada kita sampai kita kemudian bisa menikmati Ramadan tahun depan dan di Ramadan tahun selanjutnya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian telah selesai dilaksanakan. Semoga kajian seputar Ramadan kurma 1443 Hijriah membawa keberkahan kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan baik. Bapak Ibu semua, jangan lupa pekan ke depan juga masih akan dilakukan kurma kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah dan semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita semua. Sebelum mengakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.